Ibu Catur Endang AC 29. Baik Ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik ya, hari ini agak ini pertama dapat jadi nggak konsen ya. Enggak ini ya. Iya, kurang konsen. Kurang fit ya. Ya. Baik Ibu. Ibu guru SMP Negeri 1 Suko ya? Betul. Oh ya, Suko. Laksana ya. Kegiatan di Suko. Ibu dari ahli muda ke madya ya Bu? Iya. Baik. Di sini Bu jelaskan apa saja yang jabatan yang dituju ya Bu ya. Di sini dijelaskan masalah pembelajaran, rencana mengenai pelaksanaan tugas yang kompleks. Ya. Apakah ini memang tugas-tugas untuk jabatan yang dituju? Iya, memang sebagai guru kan begitu tugasnya. Maksudnya dalam arti guru madya ini ya. Apa sih yang bedanya sih itu muda dan madya, kalau mungkin bisa simpulkan? Apa ya, pasti ada peningkatan gitu mungkin untuk ininya apa sebenarnya sama sih, cuman mungkin lebih berat saja. lebih kompleks gitu mungkin pun. Dari mana kompleksnya? Kalau tanggung jawabnya itu ya mungkin kalau guru muda ya Perbedaan terkait biasanya tanggung jawabnya lebih dikasih tanggung jawab lebih gitu. Contohnya sama tanggung jawab lebih itu apa? ya, misalnya seperti yang tadinya itu nggak begitu di ini untuk kalau di saya ya, misalnya seperti membimbing anak itu. Nah, kalau sudah ini agak tinggi gitu biasanya dikasih tanggung jawab lebih untuk membimbing anak-anak, misalnya seperti itu. Salah satunya itu. Contohnya Bu ya. Contohnya tanggung jawab lebih seperti apa? Dalam Contohnya seperti apa? misalnya membimbing anak-anak untuk lomba-lomba gitu pun lah. Memimpin ya. Ya, membimbing ya. Baik, ini Ibu sudah menjelaskan. Baik, tugas KBK, KBM ya. Kemudian menyusun membuat RP. Nah, ini adalah tugas-tugas di madya. Kan tanggung jawabnya lebih ya. Ya, tanggung jawab lebih ini ya. Cukup sering melakukannya. Gitu ya Pak ya. Menurut saya sih begitu. Ya. Iya. Saya nggak paham soalnya, jadi lebih tahu ya Pak ya. Jadi ini ya tugas lebihnya ya. Kalau di pendidikan sih sebenarnya nggak terlalu kelihatan, Bunda. Jenjang karir itu jenjang kepangkatan tuh nggak terlalu kelihatan sebenarnya. Kalau iya nggak terlalu kelihatan. Kalau misalnya dari guru muda ke itu. Nah, bedanya di mana Bu kalau tidak kelihatan di pekerjaan? Kelihatannya di mana? Kelihatannya di mana? Apa ya, kalau di guru itu kalau tidak lihat di pekerjaan, kelihatan nampaknya perbedaannya di mana? Kurang nampak ya menurut saya. Perbedaannya ya paling-paling kalau ada apa-apa itu dianggap paling lebih senior gitu saja. Itu kalau menurut saya.
paling kalau atau misalnya terutama mohon maaf berhubungan dengan uang gitu, ini lebih gitu, lebih banyak semacam itu. Bukan dapatnya. Misalnya ada apa, sumbangan atau apa yang lebih tinggi, iya semacam itu. Itu yang saya lihat sih begitu. Tapi untuk pekerjaan hampir sama. Kalau beda-bedanya, kenapa Ibu ingin untuk naik ke Madya? Kenapa naik? Ya kan memang sudah tuntutan kalau menurut saya, karena sudah waktunya untuk naik gitu. Ini dengan usia, dengan lamanya kerja kan harus ada tanggung jawabnya lebih besar. Ya harusnya begitu. Baik Ibu, saya lanjutkan ya Bu ya. Oke. Tadi pemahaman masalah jabatan yang dituju ya Bu ya. Sekarang saya beralih ke pengalaman Ibu sehari-hari di pekerjaannya. Dalam sekian tahun bekerja, Ibu bekerja di SMP tadi ya, Iya. SMP 1. Iya, Itu sudah berapa lama Bu? Sudah 20 tahunan. 20 tahun ya, cukup lama banget ya Bu ya. Sehingga saya bisa menanyakan Ibu yang pertama ya Bu, apakah ada dalam kerja keberhasilan yang telah Ibu raih ya Bu ya, untuk mencapai target ya, jelaskan itu apa dan langkah apa yang Ibu lakukan sehingga itu dapat tercapai ya. Ini istilahnya poin-poin yang saya sebutkan ini tolong itu ceritakan dalam realitas Ibu di pengalaman Ibu. Sekarang Ibu bisa Poin-poin maksudnya poin apa itu? tadi bahwa Ibu, saya menanyakan keberhasilan Ibu ya dalam satu waktu, mungkin Ibu pernah mengalami satu keberhasilan yang mungkin yang menonjol ya Bu ya. Dan jelaskan itu apa, diceritakan pada saya dan bagaimana langkah yang dilakukan. Misalnya salah satu ya membimbing anak-anak itu ya, ininya ke situ memang, arahnya memang ke situ ya. Jadi membimbing anak-anak untuk kadang storytelling, kadang juga speech seperti itu. Tapi itu juga tidak sendiri, itu satu tim gitu, satu guru, satu mapel gitu. Terus cuma nanti yang dikasih tanggung jawab lebih siapa yang bertanggung jawab seperti itu. Ya saya ingin menceritakan kontennya, jadi bukan itu tadi keberhasilan Ibu raih ya. Ibu telah mungkin Ibu satu saat menanyakan ini saya sudah berhasil apa gitu ya. Nah itu jelaskan itu di momen apa, di kegiatan apa, dan sebagai apa, dan apa yang dilakukan untuk mencapai target atau keberhasilan tersebut. Itu yang seperti yang sudah pernah yang saya tulis sebelumnya itu ya, tentang membimbing anak-anak itu. Nah, ya usaha-usahanya ya macam-macam. Misalnya apa ya kan membimbing itu kan macam-macam ya. Ya. Jadi pertama itu kita mengadakan semacam seleksi gitu, anak-anak yang kelihatan itu diambil, terus anak-anak yang ada bakat-bakatnya itu, yang ada kelebihan itu mengambil di mana? Dilihat dari setiap kelasnya itu Bunda. Itu anak-anak yang kelihatan kan pasti setiap kelas itu kan ada yang kelihatan. Cara Ibu mencarinya seperti apa? Oh, dilihat dari nilainya, dari kebiasaan setiap harinya, dia bisa ngomong atau tidak, semacam itu. Waktu kita ngajar kan tahu anak-anak yang punya potensi gitu. Dari situ kita kumpulkan, semacam diseleksi gitu, dikasih kadang untuk pertanyaan, kadang juga sesuai dengan ya misalnya storytelling kita kasih teks, jadi dia belajar untuk membacanya bagaimana, seperti itu. Dari situ kita saring, terus kalau sudah dapat mungkin biasanya ambil 3 dulu, 3 orang itu kita bimbing sama-sama. Pembimbingannya ya kalau misalnya storytelling ya menghafal otomatis,
dengan pronunciation-nya dibetulkan semacam itu. Terus Enggak, maksudnya disaring untuk ditingkatkan apa? dalam Disaring untuk ditingkatkan tujuannya apa? lomba biasanya ada Oh, lomba. lomba apa? Nggih, lomba storytelling misalnya. Apa? Storytelling. Oh Ya, iya. misalnya seperti itu. Nah, dari 3 anak itu tadi digembleng lagi, dikasih pelatihan lagi semacam itu, terus baru disaring diambil mungkin 1 biasanya yang dikirim begitu. Nah, sebelum dikirim kita pun pasti apa namanya memperlihatkan Dikirim kemana, Bu? dikirim ke lembahnya itu kalau tingkat kabupaten di kabupaten Bu. Misalnya seperti itu, ngikutin lomba gitu Bu. Nah, sebelum ikut lomba otomatis dilihat dulu sama tim yang tim ini tadi, suruh tampil dulu, mana yang perlu dibenahin itu dibenahin, seperti itu cara ininya menggemblengnya. Ini kan proseduralnya ya, Bu ya. Dan ini 3 ini apakah juara? Beberapa pernah, tapi ya memang sulit ya. Ada yang pernah juara 1, ada yang Ibu bimbing ini maksud yang saya. Ibu yang bimbing. terakhir saya bimbing itu Ibu speech. berkali-kali membimbing. Iya kan memang itu saya bilang tadi 1 tim gitu. Pokoknya kalau apa ada lomba gitu mesti 1 tim, terus nanti ada yang ini tolong ini nanti yang penguatnya siapa begitu. Oke. Jadi dari tahun ke tahun. Oke. Berarti ini kan apa ya? Ini saya rutin. Dan saya ingin bertanya, kalau Ibu sudah menorehkan siswa-siswa yang berprestasi dan kemudian dia berhasil menang ya. Iya, ada yang menang nomor 1, ada yang masuk 10 besar, nggak mesti Bunda. Nah, maksud saya gini, saya ingin tahu apa sih metode yang digunakan ya untuk untuk hal ini sehingga Ibu berhasil untuk meloloskan dia sampai ke juara. Apa yang Ibu lakukan? Yang dilakukan itu tadi pun di treatment setiap mungkin kalau apa namanya sering-sering latihan begitu, latihannya ya kita betulkan, misalnya ada salah pengucapan, intonasinya, terus power suaranya, gaya tubuhnya, misalnya seperti itu yang kita dalam teknik yang sangat iya betul. Maksudnya ada cara lain mungkin nggak ada yang tidak ada. Terus apa diajak untuk nonton video-video yang orang yang sudah berhasil semacam itu. Jadi ada contohnya. Oke, baik Ibu. Ada yang lain yang Ibu bisa ceritakan untuk keberhasilan yang telah selain ini yang bisa disampaikan, dan ini adalah langkah-langkah yang mungkin ya langkah-langkah yang spesial gitu ya. Yang dilakukan kepada belum kalau selain lomba-lomba belum ada. Belum. Ini yang Ibu sudah. Ya. Ada tambahan Ibu yang dapat Ibu ceritakan karena saya akan beralih pada yang lain. Enggak ada. Sudah cukup ini juga. Saya lanjutkan terkait ini. Ketika Ibu sebagai guru kan, itu kan sudah lama ya, sebagai guru. Tentunya Ibu akan mengalami beberapa perubahan itu bisa berubah di teknik pelaksanaan dalam pada pengajaran atau aturan dari pusat mungkin turun, mungkin ada kebijakan dari kepala sekolah. Nah, kita sampaikan ya perubahan apa yang itu akan berpengaruh pada pola kerja Ibu. Nah, salah satunya apa itu yang bisa sampaikan kepada saya? Salah satu contoh. Iya, kalau saya pribadi, mohon maaf,
tergantung dari pimpinannya. Saya begitu. Pokoknya itu harus dipacu kalau saya itu benar. Jadi kalau pimpinannya Ya, itu saya berikan satu dulu perubahan apa ya Iya. yang turun dari atas Iya. ya, dari kepala sekolah ya atau dari pusat itu apa itu dulu nanti. misalnya kayak kedisiplinan gitu benar. Ya. Ada pola disiplin baru. Kalau ininya lebih kenceng, saya jadi semangat, jadi kerja itu jadi betul-betul powerful gitu, benar-benar fokus semacam itu. Iya. Tapi kalau atasan itu agak gitu, saya jadi kurang bersemangat gitu benar. Karena saya memang orangnya harus dicambuk gitu biar ada semangatnya gitu. Jadi saya kalau semakin disiplin saya semakin suka karena ya itu ada yang mengingatkan saya. Iya. Sekarang pertanyaan saya Bu ya, saya ingin menanyakan tentu di satu sekolah itu atau di lembaga pendidikan itu kan pasti ada aturan yang berubah, ada kebijakan dari kepala sekolah atau kepala sekolah yang berubah ya ganti kepala sekolah. Nah, itu akan memiliki perubahan dari pola kerja dari guru-guru yang ada di sana. Nah, bisa dijelaskan itu apa, perubahan itu apa, apakah dari kepala sekolah yang ganti kepala sekolah sehingga berubah kebijakannya atau kebijakan yang berubah dari kepala sekolah A itu akan merubah kebijakan apa ya saya tak tahu ya, atau dari aturan dari pusat. Nah, Ibu jelaskan mana yang akan berpengaruh pada cara kerja Ibu dalam keseharian. Jadi maksudnya rutinitas Ibu bisa dijelaskan. Misalnya salah satu misalnya seperti sekolah kami itu kan jadi adiwiyata mandiri sekarang. Sebelumnya kan belum sampai mandiri. Nah, itu karena lagi maksudnya dalam sekarang sekolah itu jadi adiwiyata mandiri. apa itu? Adiwiyata mandiri yang itu yang lingkungannya bersih, bebas dari plastik semacam itu. Terus tanaman ada di mana-mana semacam itu, menjaga lingkungan gitu. Nah, semacam itu. Sebelumnya belum nyampe situ, terus kita berusaha banget gitu. Terus setiap guru kan ada kerjasama dengan yang lain, ada kelompok-kelompok semacam itu. Karena ini atasannya itu orangnya disiplin, jadi kita juga ikut disiplin untuk mendisiplinkan ya anak-anak dalam memilah sampah semacam itu. Kalau seandainya kita enggak keras gitu, kerja keras maksudnya untuk ini anak-anak kan nggak mungkin sampai bisa tercapai gitu. Misalnya botol-botol, misalnya mengingatkan yang tadinya itu buang sampah sembarangan dan tidak dipilah, sampah itu campur gitu jadi satu. Nah sekarang sudah dikasih 3 tempat sampah yang isinya daun, kertas, sama plastik semacam itu. Jadi anak-anak sudah bisa memilah mana yang harus dimasukkan ke daun, mana yang harus dimasukkan ke kertas, dan mana yang harus dimasukkan ke plastik gitu. Jadi paling tidak itu ada perubahan gitu. Terus tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu kan memang sampah kan jadi masalah yang luar biasa, dan itu tidak sekaligus kan gitu. Jadi itu masih bertahap. Anak misalnya seperti apa diingatkan semacam, terus diajak setiap hari Jumat itu ada PPK religi, PPK
lingkungan, ada PPK kebugaran kalau di tempat kami. PPK itu Apa? Peduli lingkungan. Peduli lingkungan. Jadi di situ bergilir kelas 7, kelas 8, kelas 9. Di setiap minggu itu ada yang religi, jadi ada di masjid melakukan misalnya seperti istighosah semacam itu. Terus kalau misalnya kelas 8 di PPK lingkungan berarti tugasnya bersih-bersih lingkungan semacam itu. Terus sama satunya kebugaran berarti senam semacam itu. Itu kalau hari Jumat itu kan perubahan yang luar biasa yang sebelumnya belum ada gitu. Terus sama ada makan bersama, makan judulnya apa tuh? Makan sehat itu loh, Bang. Itu jadi menu itu ditentukan jadi semuanya ada waktu khusus untuk itu. Terus bagi anak-anak yang mungkin orang tuanya kerja atau apa itu difasilitasi di kantin ada menyediakan itu seperti itu. Jadi semuanya rata, makannya bareng dengan menu yang sama. Itu salah satu. Nah, dengan kehidupan itu apa ya? Untuk bisa mengikuti itu apa yang Ibu lakukan? Untuk mengikuti itu perubahan tersebut ya. Ya tentunya mengikuti aturan yang ada semacam itu. Terus tetap berusaha semangat lah dengan perubahan-perubahan. Kalau bagus kan kenapa tidak gitu. Jadi saya juga ikut menghimbau anak-anak untuk mengarahkan misalnya sampah semacam itu tadi. Dan karena memang tugasnya itu selalu berubah-ubah semacam ya, kadang di masjid, pendampingnya di masjid, kadang di lapangan, kadang juga di lingkungan itu. Jadi kita kasih contoh sama anak-anak itu kan, anak sekarang itu kan misalnya nyapu saja itu kan sulit. Nah misalnya seperti itu diarahkan, dan itu kan sulit sekali anak sekarang itu kan diarahkan itu semacam itu. Jadi saya dikasih contoh, ini kalau begini nih caranya begini, nyapunya begini, kamu dari sini ke sana misalnya seperti itu. Begitu. Untuk memahami untuk memahami program baru ini ada upaya Ibu yang lain nggak untuk program ini harus seperti ini, kan Ibu awalnya nggak tahu ya. Iya. Ibu cari tahunya gimana? Sebelumnya kan ini kan dulu Bun, dirapatkan dulu semacam itu. Terus ada program begini gitu, bagaimana setuju semacam itu, langsung dibentuk semacam panitia untuk menangani yang ini gitu. Yang merapatkan siapa Bu? Yang merapatkan kepala sekolah. Dan kebetulan sering sekali semacam koordinasi gitu. Kalau ada yang kurang pas langsung koordinasi di saat anak-anak sudah pulang sekolah. Sering sekali koordinasi seperti itu ya. Ya. Jadi apa yang koordinasi dengan apa Bu? Dengan siapa Bu? Dengan kepala sekolah. Kepala sekolah. Iya. Itu secara periodik ya. Ya pokoknya sering sekali ya. Iya sering waktu gitu ya. Ya. Pokoknya jangan sampai waktu pembelajaran anak-anak sudah pulang kan kita masih belum. Nah itu biasanya dimanfaatkan untuk itu. Baik Ibu, saya bisa lanjutkan Ibu dalam perubahan tersebut ya. Apakah Ibu juga dalam upaya perubahan itu ada tim, jadi maksudnya ada tim, betul.
ada tim ya Bu ya? Ya, ada Jadi tim. ada tim. Ibu apa ya Ibu lakukan dalam tim tersebut? Tim itu Aktivitas dalam tim itu seperti apa? ya, timnya itu misalnya bagian apa namanya? Saya ada di PPK lingkungan, otomatis yang ngatur-ngatur mana yang kira-kira butuh pembaruan apa pohon-pohon atau bunga-bunga itu Bunda. Dimana jadi kita cek setiap hari kita cek mana yang butuh diperbarui, mana yang butuh dipupuk seperti itu, atau mungkin yang butuh ditanami semacam itu. Kalau butuh ditanami berarti butuh biaya untuk apa beli bunga semacam itu. Nah kita ngajukan. Bicarakan ketika apa dengan tim itu? Oh, Ada pertemuan atau bagaimana? iya ada pertemuan Bun. Ya pokoknya ada waktu anak-anak pulang sekolah itu kita biasa ya kadang kita sendiri dulu ya ada tim sendiri tiap tim terus baru nanti koordinasi sama kepala sekolah tinggal nunjuk tim-timnya gitu. Itu pada saat pertemuan tim itu yang aktivitasnya apa Bu ya? Aktivitas ya Dalam tim itu apa yang di kira-kira apa apa yang ya? dilakukan ya? Pembicaraan itu apa? Oke. Kita diskusi semacam itu. Diskusi kira-kira apa yang perlu ditingkatkan, apa yang ini apa sudah pas, sudah benar. Kalau tidak perlu ya dirubah semacam itu. Jadi ada khusus diskusi ya Bu ya? Iya, diskusi. Selain diskusi apa lagi Bu? Selain Yang, diskusi. dilakukan ketika pertemuan tim itu. Kebanyakan diskusi. Diskusi ya. Karena memang untuk mencari ininya apa kelemahan dan kelebihannya semacam itu. Kemudian apa yang Ibu lakukan untuk tim tersebut ya, misalkan apa ya kan ini kan baru ya Bu ya, dan ini harus continue ya. Jadi apa yang dilakukan untuk mendukung tim Ibu supaya ini dapat terwujud ya sesuai dengan perubahan tersebut, apa yang Ibu lakukan biasanya dengan dalam tim Ibu ya? Biasanya saya nyari-nyari di Google gitu apa hal-hal positif tentang itu, tentang berhubungan dengan lingkungan supaya ada perkembangannya di situ. Saya cari-nyari di Google mungkin tamannya butuh dibentuk seperti apa semacam itu. Bahkan kadang itu murid-murid yang misalnya ada melanggar apa gitu, wes dikasih semacam punishment, suruh bawa bunga, keberatan tidak gitu, ditawari gitu, ditanya dulu, tapi kalau tidak ya sudah dia bawa bunga. Tapi kalau misalnya keberatan, kenapa keberatan? Karena nggak punya uang, dibatalkan. Ya, karena kita memang nggak. Itu pada murid ya? Ya misalnya ada murid yang kebetulan melanggar atau apa seperti itu. Jadi tapi tetap ditanyakan Bun, karena berurusan dengan uang itu sensitif. Jadi kita juga tidak berani bagaimana. Orang tua setuju oke, kalau orang tuanya keberatan tidak. Bagaimana mendukung tim, maksudnya bukan murid ya, tapi timnya itu sebenarnya Iya. guru ya. Iya. Bagaimana mensupport mereka seperti apa? Mensupport ya. Ya itu tadi, kalau misalnya habis lihat-lihat di Google
ada ide apa gitu diinikan bagaimana ini ada ini bagaimana kalau begini seperti itu. Biasanya saling sih itu, saling mendukung, saling ya semacam itu. Kadang itu pas kemana ke sekolah lain, kemarin di sekolah ini ada ini, gimana kalau buat seperti ini gitu, satu timnya itu begitu. Selanjutkan Bu ya terkait dengan hasil itu kalau anak saya karena kalau belajar bisa itu yang saya bisa senang bisa membaca lancar bisa sehingga bisa mengeluarkan ide-ide yang bagus itu yang membuat terkait dengan ini Bu, itu tentunya mohon maaf ya dari pagi oh sudah makan Bu? Nggak bisa gini nih, paling makanan kecil-kecil gitu aja. Kalau pertama gini Kuenya sulit. sudah dimakan tuh? Sudah. Itu di depan ada minum tadi. Dalam? Minum. Oh ya, sudah ya. Sudah. Ini bahkan saya bawa yang hangat. Saya lanjutkan Ibu ya. Ibu terkait dengan Ibu kan ada tim ya. Saat tim Ibu kan mungkin ada yang paham gitu Kak ya dalam menyelesaikan tugas-tugas ya. Bisa dijelaskan apa itu dan bagaimana Ibu respon Ibu ketika ada tim Ibu yang kesulitan untuk menyelesaikan pekerjaannya, bisa dijelaskan? Biasanya tuh dalam tuh kita itu saling bantu gitu Bu. Kita saling bantu. Jadi kalau misalnya aku kesulitan iki opo misalnya gitu biasanya langsung satu inian gitu. Kalau di sekolah kami itu alhamdulillah tidak ada yang ya apa yang melenceng seperti itu atau kesulitan terus kita tidak bantu itu tidak ada. Apalagi kalau satu tim biasanya apa yang belum bantu ya seperti itu. Kalau misalnya ada audit atau apa semacam itu kan mesti ada apa administrasinya banyak semacam itu. Nah itu saling membantu. Jadi tidak ada yang sampai tidak dibantu. Dari Ibu sendiri bagaimana ketika ada akan kesulitan itu kesulitan dia tidak bisa menyelesaikan ya karena dia nggak paham misalkan. Pada saat itu langkah apa yang Ibu lakukan ketika? Kalau saya kebetulan paham ya saya bantu langsung. Tapi kalau saya nggak paham juga, misalnya sama-sama nggak paham, ya saya tanyakan sama yang lain. Bagaimana ini ada kesulitan begini seperti itu. Biasanya begitu. Terus yang lain ya enteng saja membantu gitu. Karena memang satu tim ya alhamdulillah tidak ada kesulitan. Tidak ada kendala untuk apa ada yang kesulitan terus kita tidak bantu tidak. Bahkan kadang itu misalnya buat laporan apa kita sudah selesai, tim kita sudah selesai, tim lain belum misalnya itu ada apa yang perlu kita bantu gitu. Ada yang bisa kita bantu semacam itu. Tapi disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalnya kebutuhan programnya, ya tadi dengan belajar dengan hati hidup, nanti itu anak terbantukan dalam mengerjakan saya sudah membuat komentar sejauh mana mereka ketika ada rekan tadi kan Ibu mengatakan bahwa kalau nggak bisa dibantu yang lebih banyak terus kamu itu pada saat itu selainnya dia bisa mengerjakan setelah diajarin oleh rekan Ibu yang lain tadi ya. Terus bagaimana dia sudah bisa menyelesaikan pekerjaannya? Alhamdulillah biasanya itu kan sambil belajar semuanya kan sambil belajar. Nah itu saya gimana Ibu? Sudah bisa itu tahunya dari mana? Ya
kan dia sudah bisa menyelesaikan itu. Jadi terus kita paham, kadang tuh gini, misalnya nggak paham, aku sih setengah-setengah, kok ya ajarin ya semacam itu. Jadi dijelasin lagi, otomatis bisa. Baik Ibu, selanjutnya saya ingin menanyakan terkait permasalahan ya. Jadi ada permasalahan tentunya Ibu di sekolah kan, sekolah guru udah lama ada di sana. Nah, dalam sekian tahun ini Ibu pasti menemukan satu permasalahan yang mungkin lebih kompleks. Dan jelaskan kepada saya permasalahan apa itu dan bagaimana langkah-langkah Ibu dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Saya sendiri sebentar saya masih nyari masalahnya. Ya mungkin lebih kompleks, lebih rumit gitu ya kan. Jadi itu butuh langkah-langkah, tahapan-tahapan menyelesaikan. Kalau perusahaan Raman itu hanya perusahaan sama ini yang kayak BMM semacam itu, yang berurusan dengan apa TIK masing-masing itu apa teknologi itu benar. Misalnya seperti ngisi-ngisi dapur dikata semacam itu saja yang biasanya orang-orang itu bingung. Saya termasuk dan teman-teman tuh kebingungan di situ. Ini caranya bagaimana gitu. Misalnya dikasih pengarahan sama TU-nya ya biasanya yang ini yang ngasih cara-caranya gitu. Tapi kadang itu kan masih belum paham semacam itu saja. Terus ketika Ibu tidak tahu apa yang Ibu lakukan? Saya tanya-tanya sama teman. Terus nanti kalau sudah teman bisa diajarin, kalau teman tidak bisa tanya lagi ke suhunya, ke yang TU tadi yang ngasih tadi itu baru. Nanti kalau sudah kita mentok semuanya nggak ada yang bisa, baru ke yang ngasih pengarahan tadi begitu. Biasanya begitu. Permasalahannya begitu. Ada yang apa ya? Spesial gitu enggak ada. Masalah insya Allah enggak ada. Baik Ibu, ini apakah Ibu pernah mengalami satunya adanya ya mungkin berbeda pendapat untuk kemudian dengan teman-teman kan banyak rekan kan banyak ya Bu di situ kan dengan berbagai karakternya, mungkin pernah ada perbedaan pendapat atau mungkin bahkan perselisihan di situ yang perselisihan itu bisa Ibu dengan pihak lain atau orang lain yang berselisih gitu. Apa yang Bu lakukan? Bisa dijelaskan dulu apa itu ya kejadiannya dan bagaimana Ibu meresponnya. Beda pendapat ya. Biasanya kalau beda pendapat itu pas kerja tim gitu. Hanya caranya saja biasanya itu yang agak beda gitu. Misalnya misalnya seperti ada akreditasi misalnya kelompok saya ini caranya begini beda pendapat, hanya caranya saja. Itu biasanya ya kita bicarakan, kalau menurut saya gini, kalau menurut saya. Terus akhirnya kalau misalnya nggak ketemu, kita cari enaknya gimana, membicarakan sama teman, biasanya gitu saja. Dan itu tidak lama, biasanya cepat ada solusi ya. Kalau sama-sama nggak tahu solusinya, kita cari ke teman yang lain gitu, kita tanya ke teman yang lain ini bagaimana, enaknya bagaimana, seperti itu saja, benar-benar tidak ada yang spesifik. Iya, alhamdulillah teman-teman semuanya kerja ini gitu, kompak ya di tempat saya kebetulan begitu. Ibu ya mungkin ya, mungkin terus ada yang berselisih atau
ada pendapat atau perselisih gitu. Ada nggak gitu? Pernah sih ada perselisihan semacam, tapi kan itu soal pribadi waktu itu. Karena pribadi kita juga tidak berani campur tangan gitu. Jadi nggak ya masuk ke dalam apa sih itu? Oh gitu, wah gak berani. Jadi semua orang ya diam saja. Gitu, tidak berani gimana karena itu pribadi. Pribadi ya, Iya. sampai masuk ya. Iya. Karena pribadi kalau tidak dimintai apa pertolongan ke kita gitu ya kita nggak berani karena itu ranah pribadi. Iya. Mungkin terkait pekerjaan mungkin kalau ada. Kalau pekerjaan ada Ada ya Bu ya. kalaupun ada itu cepat selesai gitu Bu ya, itu tadi caranya Tadi kita ya. ngomong langsung. Iya. Iya. Bicarakan langsung. Selanjutnya terkait dengan mungkin di lingkup ibu ya, mungkin siapapun ya, mungkin pernah apa namanya melihat situasi di mana itu adanya ketidaksesuaian aturan, ketidaksesuaian norma ya, atau budaya kerja yang sudah berlaku di sekolah ibu ya, mungkin ada siapapun ya ibu pernah menemui seperti itu. Kalau ibu pernah menemui itu permasalahan seperti apa dan bagaimana respon ibu terhadap itu? Maksudnya itu orang lain yang melakukan. Orang lain melakukan, jadi di situ kan saya melihat ada orang lain yang melakukan itu, bisa dijelaskan kepada saya dan respon ibu seperti apa? Udah ibu menghadapi itu? Melakukan kesalahan ya. Iya, penyimpangan atau kesalahan aturan, norma, atau tidak sudah budaya. Iya, ada itu teman saya tuh sudah biasa sekali dia tuh apa namanya, mohon maaf, kayak seenaknya gitu, seenaknya gitu. Maksudnya, kalau di tempat saya itu kan semua orang tuh mandiri. Gitu. Nah, ini orang baru. Maunya itu dilayani gitu. Jadi seperti itu. Kadang itu apa? Waktu masuk kelas juga dia tidak mau bawa tasnya sendiri aja, tidak mau bawa. Iya, saja itu. Anak-anak yang disuruh apa-apa, buang sampah pun anak-anak yang disuruh. Semacam itu. Kita lihat dulu, kok gitu? Ya ditegur. Iya, ditegur. Tapi ya dengan cara yang halus seperti itu ya, supaya tidak menyakiti gitu. Artinya sekarang itu sudah mulai. Setelah itu ada perubahan. Ada perubahan. Ya walaupun masih, cuman ada perubahan. Sedikit-sedikit ada perubahan. Selanjutnya ini Bu, saya ingin menjelaskan adanya layanan ya Bu ya pada stakeholder ya. Jadi Ibu bagaimana Ibu selama ini memberikan pelayanan pada murid-murid tersebut maupun dengan atasan Ibu? Apa yang Ibu lakukan dalam keseharian? Ya kalau ngajar itu ya untuk pelayanan lebih itu begini Bu. Misalnya kita sebagai wali kelas gitu. Sebagai wali kelas ya tentunya sering masih wejangan. Jadi seperti orang tua tapi di sekolah semacam itu. Meskipun bukan wali kelasnya juga sama benar. Jadi setiap pembelajaran itu kadang-kadang ada saja yang kurang sopan atau apa seperti itu. Nah kita kasih secara keseluruhan. Jadi mengingatkannya itu tidak per anak itu tadi, tapi secara keseluruhan kita kasih yaitu tadi
kita jelaskan sopan santun. Di momen apa Bu ya? Dalam Momen apa itu? Medianya apa Bu? Maksudnya itu biasanya kalau dalam kelas ada yang melakukan kesalahan, misalnya tidak sopan sama temannya atau bicara misuh itu, nah, semacam itu. Nah itu salah satu contohnya gitu. Itu otomatis lah tidak dibiarkan gitu, semacam itu. Terus anak-anak itu biasanya kayak ngalem gitu, ngalem apa, terutama kelas 7 itu kan masih bawaan dari SD, apa ini. Nah itu kita tegesin, kita kasih pengertian bahwa kamu sekarang sudah SMP, semacam itu, sudah tidak boleh begini begitu, harus begini, harus tough, harus ya kasih jangan seperti itu. Terus anak-anak kan tidak boleh bawa HP, misalnya butuh HP itu boleh, tapi sebelum pembelajaran tersebut HP dikumpulkan ke guru yang, misalnya saya nyuruh anak-anak bawa HP, terus saya bawa HP, saya jam ke-3 misalnya, jadi jam pertama kedua HP itu dikumpulkan di meja saya supaya tidak dipakai mainan sama anak-anak seperti itu. Terus kalau misalnya pulang belum dijemput, itu pasti anak-anak itu ke gurunya untuk minta telepon atau WA semacam itu. Begitu. Dan kalau ada apa-apa kita komunikasi sama orang tua lewat WA group, ada grupnya paguyuban sama anak-anak juga seperti itu. Kemudian kalau ke atasan biasanya bagaimana dalam memberikan pelayanan kepada atasan seperti apa ya? Selama ini secara rutin memberikan pelayanan secara rutin ke atasan Ibu. Oh atasan ya, ke atasan pelayanan rutin. Kalau saya sih biasanya mengumpulkan itu mengumpulkan jurnal itu setiap akhir minggu semacam itu. Pelayanannya bagaimana ya Bunda? Ya mungkin kan si atasan butuh dari hasil kerjaan Ibu gitu ya kan, mungkin apa yang dilakukan ya tanpa Ibu diminta kan gitu kan. Oh iya, itu salah satunya, setiap akhir minggu kita menyerahkan jurnal sama agenda. Jadi atasan tahu kegiatan kita selama seminggu, meskipun ditinggal. Terus di tempat kami itu ada ini Bu, misalnya ada yang tidak masuk, itu semuanya tahu lewat WA group. Itu misalnya seperti ini tadi saya kesini, itu pagi saya sudah buat laporan gitu bahwa saya keluar, terus yang saya tinggal jam segini kelas ini, terus tugas itu sudah diserahkan ke Waka itu sudah kemarin. Begitu kalau di tempat kami, jadi semuanya bisa menghandle kalau misalnya ada yang tidak masuk begitu. Jadi secara tidak langsung atasan juga tahu seperti itu. Apa yang menantikan Iya. jam-jam itu. Iya, kan ada guru piket juga, cuman kadang guru piket kan pas ada jam di kelas lain, nah yang kosong itu tadi bisa menggantikan, atau guru PK yang menggantikan itu semacam itu. Jadi kemanapun kita ya sudah kelihatan semua, sudah tahu seperti itu. Terus kalau misalnya sudah jam anak-anak sudah tidak ada, sudah pulang, kita masih di situ. Kalau misalnya ada keperluan untuk apa, kita langsung lapor ke atasan kemana diizinkan atau tidak. Itu sama ada buku sendiri untuk lapor begitu. Terus apa yang dilakukan untuk peningkatan pelayanan Ibu ke siswa Bu selama ini dan kepada atasan? Peningkatan pelayanan
peningkatan ya. Itu tadi kan rutinitas ya. Ada Iya. upaya lain nggak Bu untuk meningkatkan layanannya kepada pasien? Layanan ya. Selain mengikut seperti tadi kan juga rutinitas. Itu yang jelas ada ya. Hampir setiap orang itu kalau masalah Mungkin ada, kalaupun ada pada anak-anak maupun ada Layanan tambahan. tapi yang jelas di sekolah kami itu ada Kalau untuk ke atasan, kalau tidak kalau tidak ada sesuatu yang berarti yang kita tadi ya dijelaskan tadi. iya, tidak ada layanan yang gimana saya kurang paham. Saya kurang paham layanan. Karena itu nggak langsung bersentuhan ini ya. seperti ini perilakunya di sekolah. Maksudnya kan atasan ibu kepala sekolah. Iya. Langsung kan. Iya. Sekolah ada komunikasi antara Kalau ke siswa-siswa gimana? Kalau ke siswa itu, kalau di tempat kami itu pelayanannya full benar. Bukan hanya tenaga, tapi juga benefit. Iya, itu sudah biasa kalau di tempat kami. Jadi misalnya terutama wali kelas, lihat anak-anak misalnya kelepas di kelas, loh kamu kok belum sarapan, tidak punya uang, semacam itu. Dan kita tahu, kita hanya orang tuanya kerja semacam itu. Nanti ada ini yang kadang itu namanya anak sudah anaknya orang tak punya, misalnya seperti itu. Terus dia nak bawa bekal, apa yang kita lakukan? Itu pantaslah bunda ngasih sarapan semacam itu, iya, gitu. Itu sudah biasa, iya. Atau mungkin sepatu yang sudah, ini kan dilihat dari kondisi, atau bahkan kacamata misalnya ada anaknya kan ya kasihan. Orang tua mau kerja apa gini-gini kan harusnya ini sudah pernah apa namanya periksa, belum pernah loh. Di situ kebetulan ada yang dekat kacamata, yang jual kacamata sudah kebiasaan melayani di situ. Jadi kita tinggal panggil anaknya, diperiksa sudah free gitu. Semacam itu. Bagaimana caranya anak didik? Baik Ibu, ini sudah ya. Saya ada satu lagi yang perlu saya tanyakan ya. Konfirmasi ya. Yang jelas kalau saya justru itu seperti Bu Catur kan tadi sudah mengisi untuk ini ya analisa kasus ya. Iya. Kasus yang itu tadi ya. Iya. Coba Ibu ingat-ingat ya Bu ya. Ingat lagi dari perusahaan tersebut ada permasalahan di internalnya ya, masalah sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan yang berikutnya kan gitu ya. Sebenarnya tadi itu kayaknya bawahnya itu ya. Ada penyelewengan, ada segala macam gitu. Cuma yang saya tulis tadi apa ya? Kalau nggak salah. Saya akan mengingatkan Ibu untuk tulisan Ibu ya. Dan saya akan mengkonfirmasinya. Kalau masalah itu, kalau anak itu sudah ditangani, nanti memasukkan ini. Tapi kalau kita kasih ilmu agamanya nggak bisa. Ini sudah saya sama. Nah ini untuk persoalan satu ini diminta 3 masalah utama. Menemukan pengolahan minyak mentah secara mandiri. Perusahaan kawasan pengolahan minyak mentah belum terpetakan. Gitu ya. Iya. Maksudnya gimana nih Bu ya? Itu tadi saya bacanya kayaknya ya. Itu apa tadi ya? Pengolahan minyak mentah Pengolahan minyak. belum terpetakan. Pengolahan minyak. Harapan saya itu tadi Pengelolaan minyak. Pengelolaan minyak mentah secara mandiri di perusahaan kawasan industri Karangmongo di bawah pengelolaan Bank Wetan belum terpetakan. belum terpetakan ya. Sebenarnya.
sambil diingat-ingat ya Bu. Ya, ya. Anak sekarang itu repot. Sampai saya juga. Itu kalau nggak salah tadi saya nangkepnya itu masih banyak Kalau saya gini, Bu. apa itu karena posisinya di daerah boleh, tapi saya selalu mau gini. Saya ikut sampai, tapi beberapa sampai ikut sampai, nakal. masih Jadi saya kasih masukan masih campur gitu ya. Kemudian Ibu Masih nggak jelas gitu. kemudian solusi strategisnya. Kalau saya marah, anggaplah saya Oh, ini bukan solusi strategis ya. Ibu menyampaikan permasalahan lagi. tapi kalau kita sebagai seorang Sebuah permasalahan itu peluang keberhasilan pengeboran sumur migas belum terkelola mengingat lokasi berada di lepas pantai. sekarang itu Pemanfaatan energi terbarukan membutuhkan biaya pembayaran besar. Ini kan permasalahannya. Ya. Solusinya bagaimana? Ya, ini kan kayaknya permasalahan. Pemanfaatan energi terbarukan membutuhkan biaya pemeliharaan yang besar. Kemudian peluang keberhasilan pengeboran sumur migas belum terkelola mengingat lokasi berada di lepas pantai. kekuatan Ya. sadar Itu bagaimana solusinya? Solusinya ya. Iya. Jadi itu menurut sendiri ini permasalahannya. Jadi kan itu harus menjawab solusinya. Betul. Karena saya hanya mengingatkan Iya, betul. apa itu yang aku sampaikan. Iya betul. Perlu adanya apa? Kolaborasi ya dari masing-masing sektor itu. Dari itu kan ada beberapa kawasan seperti itu. Perlu berkomunikasi kira-kira dan Maksudnya itu dong yang semua ada 4 itu ya? Iya. Anak perusahaan. ya anak perusahaan itu dikumpulkan semua, diminta apa, memberikan usulan atau semua kelemahan dan kelebihannya yang ada di situ. Terus setelah itu baru bisa dicari solusinya kalau sudah menemukan kelemahan dan kelebihannya masing-masing sektor, masing-masing anak perusahaan tadi. Ya. Terus Mengingat itu daerah-daerah pantai ya tadi ya, akan sulit sekali untuk jadi butuh biaya besar juga, harus dibicarakan sama-sama. ini masih proses pembicaraan ya Bu ya? Iya. Solusinya. Jadi setelah adanya pembicaraan dengan 4 perusahaan tersebut, anak perusahaan, lalu bagaimana Bu? Untuk memecahkan masalah tersebut ya. Memecahkan masalah ya. Jadi belum sampai menentukan resiko ya. Belum. Karena itu ini mereka harus masih usul-usulan ini ya. Betul. Belum sampai ke solusi. Betul. Oke, saya lanjutkan aja ya ke setelah itu beralih ke strategi proses meningkatkan profit ya. Meningkatkan profit. Dari masalah tersebut mungkin ada pembicaraan ya, kemudian upaya peningkatan profit ya, mungkin sudah ada keputusan. Nah ini Ibu menyampaikan mengelola minyak mentah secara mandiri, perlu pendirian anak perusahaan baru dan di bidang pengelolaan minyak mentah.
partisipasi interest dan blok Ya, penguatan energi saya kan kalau dengan ngomong seperti ini kan juga bisa jadikan sebagai dan masukan. fokus pengembangan pembangkit listrik Saya tuh nggak pernah dengan energi fosil proyeksi yang paling memungkinkan baik energi surya, energi bayu, optimalisasi dan perluasan sektor jasa dengan pengembangan migas melanjutkan. Ini copy paste. Iya, saya tadi. Betul. Sekarang jawaban itu apa? Jadi strategi untuk peningkatan profitnya apa? Dari permasalahan yang ada. Ya, makasih ya Bu. Ini kesobat dulu kan? Iya. Sobat. Nanti Memang kan sudah nambah, umurnya cuma 12 besok. Besok aja. iya, ada panggilan di sekolahan itu. Nggak enak nih kalau Ini aku belum menjawab karena ini kopi ya, mengopi ya. Kopi tadi itu. Jadi, kelihatan kalau di kopi. Iya. Nah, sekarang yang kayak gimana jawaban itu sendiri apa? Kalau misalnya Ada ini ya memanfaatkan apa yang ada, misalnya seperti apa tadi itu energi surya dimaksimalkan, terus dengan cara menambah energi apa tiang-tiangnya apa itu ya, dayanya mungkin tenaganya, dayanya mungkin ditambah ya, menambah daya gitu. Terus saya tadi itu melihat kayak ada penyelewengan gitu ya, alasan daya. tapi ini masih meningkatkan profit ya kan? Ya. Dan menguatkan energi surya ini seperti apa Bu nanti? Caranya? Dan menambah daya ya Bu ya? Menambah daya. Iya. Ibu tadi nyampaikan ini. Iya. Terus apa Bu? Caranya seperti apa? Caranya Ya maksudnya langkahnya seperti apa nanti? Ya, bukan. bisa menambah pos-pos yang dipakai untuk itu, menambah daya tadi. Menambah daya itu Terus bagaimana? terus melakukan pengeboran sumur-sumur yang itu apa yang memungkinkan menghasilkan apa ya hasilnya di situ tadi, menambah ngebor sumur-sumur. Apalagi Bu? Cukup? Udah kayaknya. Aku selanjutnya Iya. setelah itu tadi untuk tadi sampaikan untuk upaya untuk peningkatan profitnya. Sekarang untuk pengembangan SDM Bu ya, lanjutan. Pengembangan SDM. Jadi Ya. setelah ikutin proses pengembangan profitnya, peningkatan profit terus pengembangan SDM berlanjutannya seperti apa? Oh, di situ kan kayaknya daerahnya itu banyak kekurangan apa sekolah ya, didirikan sekolah-sekolah baru. Sehingga bisa memenuhi permintaan dari perusahaan tersebut. Ini kan pengembangan SDM Bu ya. Iya. Jadi fokusnya ke pengembangan SDM. Diadakan Maksudnya? pelatihan-pelatihan untuk karyawannya. Pelatihan apa Bu? Pelatihan tentang pengetahuan itu apa tuh?
Ini di bidang perusahaan tadi apa sih namanya? Bergerak di bidang apa tadi Bu? Oke. Di bidang yang spesifik di sini ya Bu ya, Iya. keahliannya ya. Betul. Terus pelatihan gimana Bu? Maksudnya? Yang buat pelatihan di mana, terus bagaimana? Oh, pelatihannya mungkin di perusahaannya mendatangkan ahli-ahli sehingga diberikan pelatihan di situ untuk karyawan sehingga mereka lebih paham dan bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Sudah sore masih fresh ya Bu ya. Mungkin Sampai bimbingan. dari mana tenaga ahlinya? Tapi lumayan ini Bu. Teman-teman, Tenaga ahli dari mana? tenaganya, Bu saya kembali. tenaganya dicarikan tenaga ahli dari luar bisa atau mungkin dari dalam sendiri, mungkin lain perusahaan atau bagaimana yang menguasai bidang tersebut. Lanjut ya Bu ya. Ini dulu ini langkah lanjutnya ya, rencana tidak lanjut menyampaikan optimalisasi blok Parahia, pengembangan lapangan gedung turu. Ini seperti apa Bu? Optimalisasi blok Parahia, pengembangan lapangan gedung turu. Maksudnya seperti apa pengembangan lapangan itu ini nanti? Lapangan gedung dulu tadi. Kopi paste ya Bu? Ini kopi paste ya Bu? Iya, kayak kopi pisang dari tadi. Nah, menurut Ibu apa ini? Optimalisasi blok Parahia ini apa? Harapannya? Kemudian partisipasi interest pada blok migas yang belum terkelola. Jadi mungkin sumber migas yang belum dikelola itu dioptimalisasikan, dikelola lebih bagus lagi oleh tenaga ahli. Itu aja Bu. Pemanfaatan energi terbarukan. Kemudian terbarukan seperti apa Bu? Memanfaatkan energi Terbarukan. yang tadi itu, yang apa, tenaga listrik itu. Kalau tenaga listrik kan tenaga surya ya tadi itu, tenaga surya itu kan lebih hemat karena tenaganya dari surya. Kemudian berdasarkan perhitungan 15 tahun ke depan dan Sudah. itu ya Bu ya. Iya. Optimalisasi dan perluasan sektor jasa gimana? Optimalisasi dalam sektor jasa. Ya, untuk jasa ya, itu jasa pengiriman. Itu juga optimalisasinya gimana? Tulis ini tadi apa? Kopi paste ya Bu? Iya, saya blend banget tadi itu karena mohon maaf kalau alasan saya kurang logis. Saya malah lagi dilep tadi itu lagi parah. Jadi saya tidak tahu itu. Langsung kopi paste begitu. Mohon maaf. Oke, saya lanjutkan Bu ya. Oke. Kalau yang ini gimana? Ketiga isu. Ibu memilih mana? Ada 3 isu. Saya Pendidikan, pilih kalau nggak salah air pompa air tadi kayaknya ya. Pompa air. Iya, pompa Alasannya? air. Kalau dengan air yang bersih itu kan masyarakat di situ pasti sehat dan segala macam. Kalau mudah mendapatkan sesuatu yang sehat kan otomatis
badannya sehat untuk melakukan segala sesuatu itu kan lebih lancar dan kondisi badannya sehat. Meskipun ada jalan mulus, tapi kalau kondisi badannya tidak sehat juga tidak bagus. Atau mungkin untuk yang satunya tadi pendidikan ya, pendidikan kalaupun tidak sehat, pendidikan nggak mungkin bisa bagus. Jadi badannya dulu yang disehatkan. Pertimbangannya. Kemudian baru yang dua itu menyusul. Iya, menyusul perlahan sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang ada. kemudian Bu, kalau Ibu beli air, langkah solusi strategis untuk kedepannya seperti apa Bu? Ibu sudah jadi fokus ke air ini. Iya. Ya. Untuk langkah-langkah selanjutnya seperti apa Bu untuk jangka panjang? Jangka panjang ya. Mungkin ini kan pengeboran di situ untuk air bersih, sehingga masyarakat di situ tidak lagi kesulitan. Kalau ada pengeboran, otomatis kan tidak akan habis gitu untuk persediaan airnya. Jadi tidak susah mencari air jauh di tempat yang jauh. Baik, saya lanjutkan Bu ya. Bagaimana Bu ya? Ibu tadi memilih yang air ya. Tapi bagaimana kemudian yang dua tadi yang tidak dipilih? Ya itu pasti dilakukan, tapi air dulu gitu. Jadi yang kedua setelah air sudah terpenuhi, pendidikannya dipenuhi, dan kalau untuk pendidikan didirikan sekolah-sekolah tambahan tadi yang di situ kan kurang sekolahnya kurang, masih sedikit gitu. Sama jalan yang tadi itu jalan sama jembatan itu baru menyusul. Jadi itu kemudian gini, kalau Bu tadi mengatakan bertahap ya tadi ya. Ya. Tetapi Bu, Ibu pasti tahu dampak sosial. Iya betul. Kalau kemungkinan itu akan terjadi ya Bu ya. Iya. Nah, sebutkan Bu dampak sosialnya apa? Nah, Ya. dampak sosial apa? Ya, misalnya seperti sekolah tadi, otomatis SDM-nya masih belum tercapai, macam itu, otomatis nggak bisa memenuhi yang diminta oleh perusahaan. Terus kalau untuk jalan itu LSM ya itu ya. Ya. Untuk jalan itu juga sama. Jadi gini, ya. dampak sosial. Ya. Jadi Ibu mengatakan nanti bertahan. Apakah masyarakat tahu ya Bu ya? Sehingga kan ini ada dampak sosial kan. Betul. Nah, Ibu bagaimana Ibu mengatasi, membuat solusinya seperti apa? Oke. Karena Ibu kan berbicara dengan saya, ya kan? Ibu hanya bicara dengan saya. Nanti gini-gini, tapi ini dampak sosial. Iya. Nah, ini gimana Bu ya? Oke. Untuk mengatasi itu mungkin memakai jalan musyawarah dengan tokoh-tokoh sekitar situ. Terus apa tadi LSM ya kalau nggak salah, ada LSM sama pemerintah juga jadi satu sama yang perusahaan tersebut.
Jadi semacam musyawarah. Adakan musyawarah dulu. Disitulah nanti ketemukan titik temunya. Lalu ditemukan solusinya. Kalau sudah pas di lokasi eksplorasinya. Karena itu berurusan dengan masyarakat sama pemerintah juga. Oke, jadi ada ini ya Bu ya, musyawarah ya Bu ya. Iya. Nah, lanjut Bu ya. Kemudian Apa namanya di Volkan tapi ya saya lanjut ke yang keempat ya Bu ya. Ketiga ya. Kita sosialisasikan, kita sampaikan, kita sudah berusaha untuk menekan dari tadi kejahatan. Tapi Yang ketiga Bu ya, meminimalkan temuan-temuan. Jadi langkah strategis Ibu apa? Ini Ibu menerapkan audit berdasarkan yang ditetapkan Ikatan Auditor Indonesia dan sedang dilakukan penyelesaian segera sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan. Jadi ini Ibu maksudnya gimana Bu? Bisa dijelaskan Bu ya? Kalau ada teman-teman tempat kan pasti diaudit. Kalau ada setiap periode kan pasti ada audit. Iya. Nah, dari audit itu kan ketahuan bahwa ada temuan-temuan yang tidak sesuai. Maka kalau sudah ada yang tidak sesuai diberikan semacam punishment atau sesuai dengan yang aturan yang sudah ditetapkan. Apa Bu? Punishment-nya apa Bu ya? Punishment mungkin di harus mengerjakan sesuai Menurut Ibu punishment-nya apa? Apa nih berikan? kalau parah mungkin dipecat pegawainya. Kalau masih bisa dibina mungkin dimutasi. dari segi Ya, ini yang prioritas. gitu ya. Iya. Lanjut Bu, ini usulan COJ ya. Jadi usulan tambahan, ketentuan tambahan yang akan Ibu berikan apa ini? Sanksi disiplin atau tindakan serta pencatatan yang harus dilaksanakan oleh atasan langsung. Ini ya Bu ya. Iya. banyak yang SMP-nya hanya berapa Kemudian apa program yang akan Ibu usulkan minimal harus untuk meningkatkan tenaga pegawai? dan maksudnya minimal lulusan Ini yang C ya. dia punya Jadi itu program yang akan diusulkan untuk meningkatkan tenaga pegawai. Jadi satu program atau kegiatan gitu ya Bu ya. jadi makanya saya utamakan pendidikan di jalan kan itu apa ya bukan Jadi untuk meningkatkan pegawai itu bisa nanti mungkin ada program. Jadi kan biar komit ya, Bu ya. orangnya ini Dalam orangnya ini yang harus tim di pegawai di situ apa ya dia mengadakan program kegiatan apa. nanti semua Ini belum menjawabnya. Saya belum jawab ya di situ. Nggak ada. terus yang Oh, udah habis tadi waktunya mungkin ya. Ibu, ini tapi ini sanksi disiplin ini tadi yang atas tadi. masih dari situ ada Ini programnya apa? bocor atau gimana. Jadi orangnya ini kita tempat dulu. Kira-kira semacam pendisiplinan ke pegawai mungkin. Jadi semacam dibentuk tim untuk ngawasi, untuk meriksa dan mendampingi masing-masing sektor. Jadi mereka bisa lebih tahu kondisi yang sebenarnya dengan cepat. Tuh, Iya, ada tambahan? tidak ada. Cukup ya? Iya. Baik Ibu, saya sudah semua ya. Saya akan selesaikan konsultasi ini.
Tadi sudah ada 3 selesai. Baik Ibu, saya kira cukup ini. Terima kasih atas informasinya. Mudah-mudahan lancar ya Bu ya karirnya. Terima kasih. Saya mohon maaf kalau ini jawaban saya kurang pas gitu. Iya, Yang penting Ibu sudah menjawabnya. terima kasih. Sama-sama ya. Selesai sudah. AC 29.